Riba. Di Alkitab ada larangan riba. Jangan dikira tidak ada larangan riba. Ya, shalom teman-teman semua, dimanapun kita berada pada saat ini, kiranya kita tetap dalam keadaan sehat dan apapun yang menjadi pekerjaan kita, aktivitas kita, kiranya Tuhan Yesus memberkati. Dan kembali berjumpa lagi di channel kita ini, yaitu Zemayanias Jin. Terima kasih buat teman-teman semua dan para sahabat yang sudah mendukung perkembangan channel ini dengan setia, dan kiranya kita tetap menggunakannya untuk menjadi berkat bagi semua orang. Nah teman-teman, pada video kali ini saya membahas atau meluruskan apa yang merupakan pandangan Ustadz terhadap Alkitab, di mana dia berkata bahwa di dalam Alkitab itu dilarang untuk mengambil bunga uang atau riba, meribakan uang. Nah teman-teman, kemudian juga dia membahas atau menyinggung tentang masalah bangkai, di mana di dalam Alkitab itu dikatakan, dikatakan bahwa orang Israel itu tidak boleh memakan bangkai. Tidak boleh memakan bangkai, sedangkan boleh dijual sama orang atau bisa diberikan sama orang asing untuk dimakan bangkai tersebut. Dan dia berkata bahwa itu diskriminatif. Nah teman-teman, sebelumnya mari kita simak videonya yang berikut ini. Riba. Di Alkitab ada larangan riba. Jangan dikira tidak ada larangan riba. Quran ada larangan riba? Ada. Tetapi di Alkitab kepada orang lain, kepada bangsa lain, boleh kamu membungakan uang. Jadi yang tidak boleh itu hanya sesama Bani Israel. Kepada bangsa lain boleh. Inilah Alkitab. Jadi ada diskriminatif. Jadi hanya mereka yang beranggapan sebagai orang yang suci, orang lain dianggap, makanya boleh diambil bunganya. Dalilnya saya sertakan itu. Kalau kemarin di yayasan saya minta tolong dibacakan Pak ya. Kebetulan Pak Samsul ini jamaah di sana sama Pak Yusuf ini. Ya. Nah, keempat sama. Ibu bapak, di dalam Al-Quran diatur bangkai itu halal atau haram? Haram. Bangkai apa yang halal? Ikan laut. Tapi di ayat ini, jangan kamu memakan segala bangkai, bangkai apapun. Jadi dalam Alkitab jelas, bangkai apapun haram. Tapi, nah ini tapi itu nggak genah mesti. Wong itu lho ganteng, tapi medit. Oh ya, tapi itu nggak genah. Baik, nomor 4. Tetapi boleh kamu berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan. Dan boleh kamu jual kepada orang asing. Jadi bangkai menurut Alkitab seperti itu. Dimakan sendiri haram. Kalau ada tamu datang ke rumahnya, boleh disuguhi itu. Coba. Atau boleh dijual. Kira-kira kalau dibanding dengan Islam mana yang benar? Disitulah Ibu. Nah, jadi itu dia teman-teman videonya, di mana Ustadz ini ketika dia membaca, melihat satu cerita, mungkin satu ayat yang dia kutip dari Alkitab mengenai masalah riba uang dan juga bangkai yang tidak boleh dimakan oleh orang Israel, sedangkan bangkai tersebut bisa dijual sama orang asing. Dan dia menyimpulkan bahwa itulah ayat-ayat Alkitab, ada diskriminatifnya. Nah teman-teman, saya mau menjelaskan satu persatu. Mungkin ini saya jelaskan secara singkat saja dan sederhana. Kita lihat di dalam Keluaran
di dalam Keluaran 22 ayat 25 mungkin. Nah, di dalam ayat 25 dikatakan, jika engkau meminjamkan uang kepada salah seorang dari umatku, orang yang miskin di antaramu, maka janganlah engkau berlaku sebagai seorang penagih hutang terhadap dia. Janganlah kamu bebankan bunga uang kepadanya. Nah, teman-teman, kalau kita lihat judul perikopnya, ini peraturan tentang orang-orang yang tidak mampu. Jadi, Tuhan memberikan firman ini kepada bangsa Israel supaya jangan menindas orang-orang miskin, baik itu janda maupun itu anak yatim piatu dan lain sebagainya. Tidak boleh meminjamkan uang dan kemudian itu ditagih, apalagi itu diribakan. Tidak boleh. Itu bentuk penindasan di mata Tuhan kalau misalnya meminjamkan uang sama orang miskin dan kemudian dikutip bunganya, ada bunganya, atau diribakan uang tersebut dan kemudian juga ditagih. Nah, jadi bagi Tuhan tidak boleh menindas seperti itu orang miskin. Jadi itu masalah riba itu ya teman-teman. Jadi kalau masalah untuk investasi, misalnya kita memberikan pinjaman kepada orang yang mau menjalankan uang itu, maka itu boleh. Bolehnya dari mana? Ini perhatikan teman-teman ya. Riba itu tidak boleh bagi orang miskin yang tidak mampu. Jadi kalau misalnya kita memberikan uang, itu tidak boleh kita menagihnya lagi. Itu hukumnya di bangsa Israel dulu. Bagi orang-orang miskin tidak boleh diribakan uang itu. Dan kemudian itu bagi orang yang mampu menjalankan uang itu, maka itu bisa diribakan uang kita itu. Karena mereka menjalankan uangnya dan juga mereka mendapatkan keuntungan dari situ. Nah, mari kita lihat Matius 25 ayat 27 itu, sekalipun ini satu perumpamaan yang diberikan oleh Tuhan Yesus, namun maknanya bisa kita ambil. Di dalam Matius 25 ayat 27 dikatakan di sana, karena itu sudahlah seharusnya uangku itu kau berikan kepada orang yang menjalankan uang, supaya sekembaliku aku menerimanya serta dengan bunganya. Nah, jadi bagi orang yang bisa menjalankan uang, itu bisa kita investasikan di sana. Dan itu bisa kita buat ribanya. Tapi jangan terlalu tinggi. Nah, ribanya itu harus sesuai dengan kemampuan. Ini kan masalah perumpamaan tentang talenta. Diberikan sesuai kemampuan masing-masing. Jadi jangan kita meribakan uang itu tidak sesuai dengan kemampuan orang yang menjalankan uang kita itu. Nah, perhatikan tadi bahwa riba uang itu tidak boleh bagi orang miskin atau orang tidak mampu. Nah, itu yang pertama. Yang kedua, masalah bangkai. Ini kita singkat aja menjelaskannya supaya jangan sampai keliru ya, supaya kita bisa mengerti. Mari kita lihat Ulangan 14 ayat 21. Nah, di dalam Ulangan 14 ayat 21 dikatakan di sini, janganlah kamu memakan bangkai apapun. Ini hukumnya Tuhan kepada bangsa Israel, karena bangkai itu najis. Janganlah kamu memakan bangkai apapun, tetapi boleh kau berikan kepada pendatang yang di dalam tempatmu untuk dimakan, atau boleh kau jual kepada orang asing, sebab engkaulah umat yang kudus bagi Tuhan Allahmu. Janganlah kau masak anak kambing dalam air susu induknya. Nah, teman-teman, di ayat 21 dikatakan di situ, janganlah kamu memakan bangkai apapun. Nah, teman-teman, bangkai yang dimaksud di sini bukan bangkai yang sudah berulat. Jadi bangkai yang dimaksud di sini adalah binatang yang sudah mati bukan karena disembelih. Ingat ya, bukan karena disembelih. Mungkin binatangnya itu mati 1 jam yang lalu,
dan itu masih bisa dimakan. Mungkin 15 menit yang lalu mati binatang itu, dan itu sudah dianggap bangkai kalau bukan disembelih. Nah, jadi kata firman Tuhan, janganlah kamu makan bangkainya. Nah, bangkai bukan bangkai yang berulat, tetapi bangkai dalam pengertian binatang yang sudah mati tanpa disembelih, tanpa dipotong lehernya. Mungkin binatang itu mati 1 jam yang lalu dan itu masih boleh dimakan oleh orang asing. Nah, dagingnya masih segar itu, kalau mungkin 30 menit, setengah jam, 1 jam setelah itu dijual, itu masih bisa dimakan. Tetapi bagi orang Israel hukumnya tidak boleh dimakan karena tidak disembelih. Dan itu hukum Tuhan. Nah, jadi teman-teman, kalau misalnya, ini contoh ya, kalau misalnya ada binatang yang mati tanpa disembelih, itu 13 menit atau mungkin 30 menit yang lalu. Nah, kita katakan apa itu? Apakah itu mayat binatang? Bagaimana cara menerjemahkannya ketika ada binatang mati 30 menit yang lalu? Mungkin 20 menit yang lalu. Nah, bagaimana? Apakah itu dikatakan mayat binatang atau jenazah binatang? Maka penerjemah itu lebih tepatnya dikatakan bangkai, sekalipun binatang itu matinya 30 menit yang lalu atau 20 menit yang lalu dan dagingnya masih segar. Jadi diterjemahkan itu sebagai bangkai, tidak mungkin diterjemahkan sebagai jenazah atau mayat. Nah, maka lebih tepatnya penerjemahan Alkitab itu pakai bangkai. Nah, jadi bangkai dalam arti bukan bangkai yang berulat, yang masih segar, yang masih bisa dimakan. Seperti ikan laut itu, kalau diambil dari laut mungkin tidak ada nyawanya lagi. Nah, sudah mati tapi masih bisa dimakan, segar. Jadi bangkai bukan bangkai yang sudah berulat, dan itu sama sekali memang tidak layak dimakan kalau sudah berulat. Tetapi yang dimaksud oleh firman Tuhan di sini adalah bangkai yang mati bukan karena disembelih. Kalau binatang yang mati bukan karena disembelih, orang Israel tidak boleh memakan itu, kecuali bangsa asing atau orang asing. Karena bagi orang asing itu tidak berlaku hukum Taurat. Karena hukum Taurat itu, hukum-hukum Allah itu berlakunya kepada bangsa Israel. Jadi zaman sekarang tidak ada lagi yang namanya makan-makan bangkai seperti itu. Nah, jadi itu yang mau saya jelaskan secara sederhana teman-teman ya, supaya bisa memahaminya dan tidak ada yang keliru dengan apa yang disampaikan oleh Ustadz ini. Karena ketika dia mendengar kata bangkai, jadi yang ada di dalam benaknya yaitu bangkai yang sudah berulat-ulat. Bukan. Jadi yang dimaksud di sini bangkai adalah binatang yang mungkin mati bukan karena disembelih. Demikian yang saya sampaikan teman-teman, kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.